Wajah si Guan sangat gelap dan suram. Mata dinginnya menyapu Tian Cui dan yang lainnya sambil berkata, apa gunanya lidah yang tajam? Lu Ming, kali ini, kakak senior putra ilahi tidak perlu bergerak. Kamu akan kehilangan nyawamu di pertemuan perbaikan harta karun, Dengan itu, si Guan mendengus dingin dan pergi bersama beberapa murid sekte Dewa Surgawi. Lu Ming dan yang lainnya tidak tinggal di sana. Mereka terbang langsung ke stasiun Lembah Dewa Naga di Gunung Chang. Ini adalah pertama kalinya siang-siang Beila datang ke Pegunungan Chang. Mata besarnya berputar-putar, penuh rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya gadis kecil itu keluar dari klan Lu selama bertahun-tahun. Dia berada di benteng klan Lu atau Lembah Dewa Naga. Siang-siang, berkultivasi dengan baik. Saat kamu mencapai kerajaan bela diri tingkat tinggi, aku akan membiarkanmu keluar dan berkelana sendirian. Kata Lu Ming, siang-siang pasti akan melakukan yang terbaik. Mata gadis kecil itu langsung berbinar dan dia mengepalkan tangannya. Beberapa hari berikutnya terasa damai setelah mereka tiba di Lembah Dewa Naga. 3 hari kemudian, Tian Cui dan Sue Ningsin datang mencari Lu Ming. Paviliun harta karun tertinggi akan membuka pintunya untuk menjual harta karun lagi. Mata Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Paviliun harta karun tertinggi adalah kekuatan setingkat kaisar, dan bisnisnya tersebar di banyak provinsi besar. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di paviliun harta karun tertinggi, banyak di antaranya tidak dapat ditemukan di provinsi Azure. Lu Ming juga ingin membeli 2 barang. Itu juga merupakan pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa. Lu Ming ingin membeli pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa tingkat lebih tinggi. Yang kedua adalah tulang naga atau sari darah naga asli. Sebelumnya, Lu Ming telah memperoleh lembah naga di tanah leluhur kota Gusu. Namun, jelas sekali bahwa tulang naga telah mati selama bertahun-tahun. Esensi spiritual dari tulang naga telah hilang secara parah. Lu Ming memperkirakan bahwa meskipun dia melahap dan memurnikannya, akan sulit bagi tubuh rohnya untuk berevolusi. Tubuh tempur Dewa Naga telah mencapai tingkat tubuh spiritual surgawi. Setiap kali ia berevolusi, ia akan menghabiskan energi dalam jumlah yang sangat besar dan membutuhkan esensi spiritual naga sejati dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, Lu Ming membutuhkan lebih banyak naga sejati Bonbu atau esensi darah. Selain itu, esensi darah dari kerangka naga sejati di alam suci cahaya tidak lagi berguna bagi Lu Ming. Dia membutuhkan sesuatu dengan level yang lebih tinggi, yang hampir mustahil ditemukan di wilayah Azure. Ketika Lu Ming berada di Lembah Dewa Naga, dia pergi ke Aula Harta Karun Naga untuk bertanya, tetapi tingkat tertinggi dari kerangka naga sejati hanya berada di puncak alam suci cerah, dan jumlahnya tidak banyak. Lu Ming juga menantikan pembukaan paviliun harta karun tertinggi di Pegunungan Chang. Mereka bertiga menuju paviliun harta karun tertinggi. Sama seperti 3 tahun lalu, paviliun harta karun tertinggi dipenuhi orang. Banyak dari mereka yang mengenakan jubah hitam dan topi bambu, takut orang lain mengenalinya. 3 tahun lalu, Lu Ming dan yang lainnya sama. Namun, kali ini mereka bertiga tidak menyembunyikannya. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, tidak perlu menyembunyikannya. Mereka bertiga melangkah ke paviliun harta karun tertinggi dan segera menarik banyak pasang mata. Banyak orang menoleh untuk melihat Lu Ming. Jelas banyak dari mereka yang mengenalinya. Lu Ming tidak peduli sama sekali. Dengan ekspresi tenang, dia, Tian Cui, dan 2 lainnya mulai berjalan. Setelah berjalan 1 putaran, mereka menuju ke lantai 3. Mata beberapa orang berkedip. Mereka mengikuti Lu Ming dan 2 lainnya ke lantai 3. Harta karun di lantai 3 memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi. Lu Ming pergi ke konter yang khusus menjual senjata suci. Seorang wanita muda tersenyum padanya. Senjata Sein apa yang ingin kamu beli? Wanita muda itu berkata sambil tersenyum. Maaf, apakah ada pesawat ulang-alik pemecah ruang yang dijual di sini? Lu Ming bertanya. Tentu saja kami memiliki pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa. Berapa kali lebih cepat yang Anda butuhkan? Wanita muda itu bertanya. Pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa yang digunakan Lu Ming di masa lalu berada pada level terendah. Dengan unit pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa semacam ini, disebut pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa yang kecepatannya bisa 2 kali lipat. Pesawat ulang-alik terbang dengan kualitas lebih tinggi akan lebih cepat.
Misalnya, pesawat ulang-alik Sueningsin 2 kali lebih cepat dari pesawat ulang-alik biasa, sehingga disebut pesawat ulang-alik pemecah ruang ganda. Jika kecepatannya 3 kali lipat, itu akan disebut pesawat ulang-alik pemecah ruang rangkap 3, dan seterusnya. Saat itu, pesawat ulang-alik pemecah ruang milik Master Cloud Dragon Valley setidaknya 10 kali lebih besar. Hal utama tentang pesawat luar angkasa pemecah ruang adalah kecepatan, diikuti oleh kekuatan pertahanan. Biasanya, semakin cepat kecepatannya, semakin tinggi nilainya. Pesawat ulang-alik penusuk spasial normal bernilai sekitar 5 senjata Sein, dan pesawat ulang-alik penusuk spasial yang 2 kali lebih cepat bernilai 2 kali lipatnya. Semakin cepat, semakin mahal harganya. Saya membutuhkan pesawat ulang-alik pemecah ruang yang dapat melaju dengan kecepatan 5 kali lipat dari kecepatan normal. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Tentu saja, kami memiliki pesawat luar angkasa pemecah ruang dengan kecepatan 5 kali lipat, mohon tunggu sebentar, Pak. Wanita muda itu mengeluarkan cincin penyimpanan. Cincin itu bersinar, dan sebuah pesawat luar angkasa pemecah ruang yang sangat indah muncul. Itu hanya seukuran telapak tangan, dan ditutupi dengan cahaya bintang yang indah. Segera setelah pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa dikeluarkan, hal itu menarik banyak perhatian. Pesawat luar angkasa yang luar biasa indahnya. Saya khawatir pesawat luar angkasa pemecah ruang ini luar biasa. Wanita cantik itu berkata bahwa itu adalah pesawat luar angkasa pemecah ruang yang dapat melaju dengan kecepatan 5 kali lipat. Bisakah Lu Ming membelinya? Suara pelan terdengar dari mana-mana, dan mata banyak orang berkobar karena gairah. Mata Lu Ming juga bersinar. Dengan kecepatan pesawat luar angkasa pemecah ruang sebanyak 5 kali lipat, ia hanya membutuhkan waktu paling lama 3 hari untuk melakukan perjalanan antara pegunungan Chang dan lembah Dewa Naga, atau bahkan kurang. Lu Ming sangat tergoda. Pesawat luar angkasa pemecah ruang ini terbuat dari Star Iron. Nilainya adalah 25 senjata Sein yang cemerlang. Apakah kamu menginginkannya? Petik 2. Suara wanita itu terdengar. Aku mengambilnya. Kata-kata Lu Ming mengejutkan banyak orang. Lu Ming berkata dia menginginkan 25 senjata suci yang cemerlang bahkan tanpa berkedip. Banyak orang yang tercengang, dan beberapa orang bahkan memiliki sedikit keserakahan di mata mereka. Sudut mulut Lu Ming membentuk senyuman dingin. Jika itu terjadi 3 tahun lalu, dia pasti tidak akan berani bersikap sombong. Tapi sekarang, jika ada yang berani mempunyai ide tentang dirinya, dia tidak keberatan membunuh sebagian dari mereka terlebih dahulu. Maaf, apakah Anda menjual tulang naga asli di sini? Jika ada, saya akan membelinya dan membayarnya bersama-sama. Kata Lu Ming, saya memiliki tulang naga asli. Berapa tingkat tulang naga sejati yang Anda butuhkan, Tuan? Kata wanita muda itu, bagi mereka yang berada di atas alam suci agung, semakin tinggi levelnya, semakin baik. Kata Lu Ming, mereka yang berada di atas alam bijak agung. Mata wanita muda itu berkedip-kedip, kami hanya punya 1.500 kg tulang naga sejati Supreme Sein di sini, dan tulang-tulang itu penuh semangat. Namun, harganya sangat tinggi. Kamu memerlukan 50 senjata Sein yang cemerlang. Wanita muda itu mengirimkan kalimat ini kepada Lu Ming melalui transmisi suara. Wanita muda itu juga memikirkan Lu Ming. Harganya pasti terlalu mengejutkan dan dia takut Lu Ming akan diidam-idamkan oleh orang lain. 50 senjata Sein yang cemerlang. Hati Lu Ming tergerak. Secara total, dia membutuhkan 75 senjata Sein yang cemerlang. Dia bisa mengeluarkan senjata Sein cemerlang sebanyak itu, tapi dia tidak akan punya banyak lagi jika dia mengeluarkannya. Jika dia perlu mengembangkan gulungan 10.000 prajurit di masa depan, di mana dia bisa menemukan begitu banyak senjata Sein yang cemerlang dalam waktu singkat. Lu Ming memikirkannya dan memutuskan untuk menggunakan harta lain untuk mengimbanginya. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada wanita muda itu. Nona, lihat dan lihat apakah benda-benda di dalamnya dapat mengimbangi tulang naga dan pesawat luar angkasa pemecah ruang. Wanita muda itu mengangguk dan mengambil cincin penyimpanan. Setelah memindainya dengan indera spiritualnya, ekspresinya berubah dan dia mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Mungkinkah ini mayat binatang suci-suci yang mutlak? Lu Ming mengangguk. Saat itu,
Lu Ming telah mendapatkan mayat seekor Goshok di kamar tidurnya di alam rahasia Kaisar Chang. Itu adalah orang suci yang mutlak. Meski sudah mati selama bertahun-tahun, harga binatang suci Sein absolut masih sangat tinggi. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan harta karun. Pak, sulit bagi saya untuk menebak harga pasti dari mayat binatang dewa ini. Anda perlu memanggil diakon kami. Silakan tunggu beberapa saat, kata wanita muda itu. Kemudian, dia mengeluarkan jimat giok transmisi suara dan mengirim pesan. Segera, seorang lelaki tua berambut putih datang ke konter. Tetua itu memancarkan aura suci yang samar. Lu Ming berspekulasi bahwa yang lebih tua pasti berada di alam suci. Orang tua itu mengambil cincin penyimpanan Lu Ming dan memindainya dengan indera spiritualnya. Ekspresinya sedikit berubah dan dia mulai memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming, adikku, meskipun mayat binatang suci-suci mutlak ini telah mati selama bertahun-tahun dan kehilangan banyak spiritualitasnya, harga keseluruhannya masih lebih tinggi daripada pesawat ulang-alik terbang, yang bisa melaju dengan kecepatan 5 kali lipat dan tulang naga sejati Santo tertinggi seberat 1.500 kg. Apakah Anda yakin ingin berdagang? Aku akan menukarnya. Lu Ming mengangguk. Mayat Goshok tidak banyak berguna baginya, jadi sebaiknya dia menukarnya dengan sesuatu yang berguna. Baiklah, adik kecil, saya tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian apapun. Saya akan menambahkan 9 tetes esensi darah naga sejati lagi di lingkaran besar tahap Sein terang untuk Anda. Orang tua itu tersenyum dan memberikan cincin penyimpanan lainnya kepada Lu Ming. Lu Ming mengambilnya dan memindainya dengan indera spiritualnya. Dia menyadari bahwa pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa sudah ada di ring penyimpanan. Selain itu, ada juga kotak giok besar yang berisi tumpukan tulang naga. Ada juga botol jade. Agaknya, itu berisi 9 tetes esensi darah naga sejati dari seorang bijak cerdas yang sempurna. Terima kasih, senior. Lu Ming menyimpannya dan menangkupkan tinjunya. Tidak perlu bersikap sopan. Adik kecil, kamu harus berhati-hati. Aku khawatir seseorang akan memperhatikanmu. Orang tua itu mengingatkan. Lu Ming tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan. Dia menyadari banyak pasang mata yang menatapnya. Meskipun Lu Ming dan yang lainnya melakukan transaksi melalui transmisi suara dan orang-orang di sekitar mereka tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan, Lu Ming sebelumnya mengatakan bahwa dia ingin membeli pesawat luar angkasa pemecah ruang yang 5 kali lebih cepat. Bahkan para orang suci pun akan iri dengan harta karun semacam itu. Juga, diakon dari paviliun harta karun tertinggi mengejarnya. Barang apa sebenarnya yang diambil Lu Ming? Dia benar-benar membutuhkan diaken dari paviliun harta karun tertinggi untuk keluar. Lu Ming pasti memiliki harta berharga padanya. Banyak orang mempunyai pemikiran seperti itu, dan mata mereka menyala-nyala karena gairah. Adik laki-laki, sepertinya kita diawasi lagi, kata Tian Cui, matanya berkedip dengan kilatan tajam. Bukankah itu benar? Jika kita menghentikan satu batch sebelum perakitan akhir, bukankah akan lebih mudah selama perakitan akhir? Lu Ming tersenyum tipis. Tentu saja, mereka juga berkomunikasi melalui transmisi suara. Mata Tian Cui dan Sue Ningsin menunjukkan sedikit kedengkian. Ayo keluar dan hentikan mereka. Baiklah, kalau begitu Lu Ming pasti memiliki beberapa harta berharga padanya. Itu milik kita. Lu Ming dan dua lainnya sedang berkomunikasi melalui transmisi suara. Yang lain juga berkomunikasi secara rahasia. Kemudian, sekelompok orang meninggalkan paviliun harta karun dengan diam-diam dan menunggu di jalan yang harus diambil Lu Ming dan yang lainnya. Mereka bertiga melanjutkan berbelanja. Tian Cui dan Sue Ningsin sama-sama membeli beberapa barang. Mereka bertiga telah membeli apa yang mereka butuhkan dan merasa puas. Mereka meninggalkan paviliun harta karun dan menuju ke arah lembah Dewa Naga. Begitu mereka bertiga meninggalkan paviliun harta karun tertinggi, sekelompok orang mengikuti di belakang mereka dengan diam-diam. Seperti yang diharapkan, mereka mengikuti kita. Sue Ningsin mencibir. Saya harap ada orang-orang dari Sekte Dewa Surga. Lu Ming tersenyum. Jika ada orang dari Sekte Dewa Surgawi, dia bisa membunuh mereka di siang hari bolong. Dia dan Sekte Tianshan telah lama menjadi musuh bebuyutan. Jika dia bisa membunuh lebih banyak, kenapa tidak? Orang-orang di belakangnya tidak segera bergerak.
Mereka terus mengikutinya. Jelas sekali bahwa mereka hanya ingin bergerak ketika mereka berada jauh dari paviliun harta karun tertinggi. Lu Ming dan dua lainnya terbang ke depan tanpa tergesa-gesa. Segera, mereka melihat sekelompok orang berjubah hitam menghalangi jalan mereka. Mereka bertiga berhenti. Orang-orang di belakangnya juga mengelilinginya. Kamu akhirnya sampai di sini. Lu Ming, serahkan cincin penyimpananmu. Seseorang di depannya berbicara dengan dingin. Itu perampokan lagi. Dia telah menggunakan trik ini setiap hari. Dia melakukannya 3 tahun lalu, dan sekarang dia melakukannya lagi. Dia benar-benar tidak berubah. Tian Cui menyeringai. Jika kamu menginginkannya, datang dan ambil sendiri. Lu Ming berkata dengan tenang. Lu Ming, karena kamu sedang mencari kematian, aku akan memberikannya padamu. Tidak perlu menunggumu untuk melawan putra ilahi. Aku akan membunuhmu sekarang. Lu Ming, kata orang itu dengan dingin. Kemudian, beberapa orang keluar dan mendekati Lu Ming. Lu Ming, dia milik kita. Di belakang mereka, ada juga orang yang memaksakan diri. Kakak muda Lu Ming, lakukan nanti. Biarkan aku bersenang-senang dulu. Kebencian di mata Tian Cui semakin kuat. Tian Cui, kamu urus bagian depan, aku yang urus bagian belakang. Lapisan sisik naga mulai muncul di tubuhnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas kembali. Mengaum. Dengan raungan naga, Sue Ningxin berubah menjadi naga salju. Tubuhnya putih bersih, dan dia mengeluarkan udara dingin yang mengejutkan saat dia mencakar. Puff! Seorang pria berjubah hitam di ranah bela diri kerajaan LV9 dibunuh oleh Sue Ningxin. Membunuh. Mati! Tian Cui berteriak di depannya. Sebuah palu besar muncul di tangannya dan dia menghancurkan seorang pria berjubah hitam yang berada di puncak alam kaisar bela diri tingkat 9 menjadi pai daging. Setengah orang suci, mereka adalah setengah orang suci. Seseorang berseru, membunuh, membunuh. Tian Cui dan Sue Ningxin berteriak, niat membunuh mereka melonjak seperti air pasang saat mereka melancarkan badai serangan terhadap pria berpakaian hitam. Beberapa orang lagi terbunuh secara berurutan. Lalu bagaimana jika dia adalah seorang setengah Sein? Bunuh dia. Pria berjubah hitam lainnya bergegas keluar, memancarkan aura yang mengejutkan. Setengah biksu, mereka semua adalah setengah biksu. Bas! Orang-orang di belakangnya meledak dengan racun ki dalam jumlah yang mengejutkan dan menyerang Sue Ningxin. Pembangkit tenaga listrik di depannya semuanya bermandikan cahaya suci, dan niat membunuh mereka dingin. Sekte Dewa Surga, Sekte Yudu, ini benar-benar kamu. Tian Cui dan Sue Ningxin berteriak. Ledakan, ledakan. Tabrakan yang mengerikan terdengar. Kekuatan tempur Tian Cui dan Sue Ningxin sangat kuat, dan serangan mereka sangat gila, memaksa pihak lain untuk mundur. Namun tak lama kemudian, lebih banyak orang bergabung. Kali ini, setidaknya ada 100 orang yang mengelilingi mereka, dan masih banyak orang yang belum bergerak. Orang yang menyerang belakangan lebih kuat. Lu Ming bahkan melihat kekuatan hukum mengalir di sekitar beberapa dari mereka. Dia adalah seorang master di alam setengah Sein tahap kedua. Tian Cui dan Sue Ningxin dikepung oleh 6 atau 7 ahli, yang semuanya berada di alam setengah Sein. Terlebih lagi, ada seorang ahli alam setengah Sein tahap kedua yang mampu menghentikan Tian Cui dan Sue Ningxin. Karena Sekte Dewa Surga dan Sekte Yudu telah terungkap, mengapa mereka harus bersembunyi? Tunjukkan wujud aslimu. Lu Ming berdiri di udara dan berbicara dengan tenang, suaranya menyebar ke seluruh area. Jadi bagaimana jika kamu mengungkapkan wujud aslimu? Seseorang berkata dengan dingin. Kemudian, dia melepas jubah hitamnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Kemudian, semakin banyak orang melepas jubah hitam mereka dan memperlihatkan wajah mereka. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke mereka. Banyak dari mereka berusia lebih tua. Kebanyakan dari mereka berusia parubaya dan hanya sedikit yang berasal dari generasi muda. Melihat pakaian mereka, mereka berasal dari Sekte Racun Keinginan dan Sekte Dewa Surgawi. Lu Ming, serahkan cincin penyimpananmu dan aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Di sisi Sekte Dewa Surgawi, beberapa pria kekar parubaya melangkah di udara dan menuju ke arah Lu Ming. Cahaya suci itu tebal. Lu Ming mencibir, potong omong kosong itu. Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan ambillah. Betapa sombongnya.
Saya ingin melihat seberapa besar pertumbuhan Anda dalam 3 tahun. Seorang pria kekar yang berada di alam setengah Sein tahap pertama dari Sekte Tianshan melangkah maju. Tombak hukuman ilahi muncul dan menusuk ke arah Lu Ming. Mata Lu Ming sedingin pisau. Pedang senjata suci muncul di telapak tangannya. Pedang senjata suci Lu Ming menebas, dan cahaya pedang itu sangat mengejutkan. Tombak hukuman Dewa Lawan dihancurkan oleh cahaya pedang Lu Ming. Cahaya pedang tidak berhenti, dan pria itu terbelah menjadi 2, mati seketika. Membunuh, Lu Ming berkata dengan dingin. Dia maju selangkah dan muncul di hadapan pria parubaya lain dari Sekte Tianshan yang berada di alam semi sage tahap pertama. Lalu, dia mengayunkan pedangnya lagi. Pria itu ketakutan dan mundur dengan panik. Namun, pancaran pedang Lu Ming masih menembus tubuhnya, membelahnya dari tengah. Dewa rohaninya telah dihancurkan oleh Lu Ming. Kemudian, Lu Ming maju selangkah dan muncul di depan pembangkit tenaga listrik lain di alam setengah suci tahap kedua. Mati, pakar setengah Sein tahap kedua meraung. Hukum beredar dan cahaya suci meledak, melancarkan serangan mengerikan ke Lu Ming. Namun, ketika pedang perang Lu Ming menebas, semuanya menjadi ilusi. Serangan pihak lain langsung hancur. Orang ini mengikuti jejak 2 orang sebelumnya dan dibunuh oleh pedang Lu Ming. Yang lain tersentak dan mundur karena terkejut. 1 pedang untuk 1 orang, 1 pedang untuk 1 orang, 1 langkah untuk 1 orang. Terlepas dari apakah mereka berada di tahap pertama atau tahap kedua dari alam setengah orang suci, mereka tidak dapat melakukan perlawanan apapun di tangan Lu Ming. Mereka dibunuh oleh pedang Lu Ming satu per satu. Pada saat ini, pertempuran di sini telah membuat khawatir orang-orang di kejauhan, dan banyak orang bergegas mendekat setelah mendengar keributan tersebut. Itu Lu Ming. Lu Ming sedang dikepung. Itu adalah orang-orang dari Sekte Dewa dan Sekte Yudu. Kedua sekte ini benar-benar berselisih dengan Lu Ming. Selama mereka bertemu dengannya, mereka akan bertarung sampai mati. Ada begitu banyak ahli. Lu Ming sudah selesai. Banyak tokoh terbang. Mereka terkejut melihat begitu banyak ahli mengepung Lu Ming dan yang lainnya. Serang bersama. Sekte Yudu, serang bersama dan bunuh Lu Ming. Di dalam Sekte Surgawi-Surgawi, seseorang berteriak dengan marah. Orang ini masih mengenakan jubah hitam yang belum dilepas. Membunuh, serang bersama. Ada lebih dari 20 ahli dari Sekte Yudu dan Sekte Dewa. Mereka semua adalah orang suci setengah langkah. 5 dari mereka berada di alam suci setengah langkah tahap kedua. Semuanya menyerang Lu Ming. Segala jenis serangan ditujukan ke Lu Ming baik dari depan maupun belakang. Suara mendesing. Tiba-tiba, beberapa lampu pedang yang menakutkan menebas ke arah Lu Ming dari kiri. Setiap cahaya pedang dipenuhi dengan ki iblis. Orang-orang dari Sekte Iblis Tian Yu juga ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Bas! Sosok Lu Ming bergerak dan menghindari serangan dari 3 sisi. Kemudian, seperti seekor gosyok yang terbang di angkasa, dia menerkam ke arah para ahli Sekte Tianshan. Pedang tempur di tangannya menebas. Cahaya pedang sepanjang 100 meter menebas ahli Sekte Tianshan. Kekuatan mengerikan itu membuat ahli Sekte Tianshan menjadi sangat ketakutan. Gabungkan kekuatan dan blokir mereka. Lebih dari 10,5 orang suci dari Sekte Tianshan bergabung untuk menyerang. Lebih dari 10 berkas cahaya suci berkumpul dan meledak ke arah Lu Ming. Namun, pancaran pedang Lu Ming menembus cahaya suci dan membunuh 3,5 orang suci dalam sekejap. Kemudian, dia menebas dengan pedangnya dan 2 ahli lainnya terbunuh. Ah, mundur, cepat mundur. Orang-orang yang tersisa hampir mati ketakutan. Mereka dengan panik mundur. Salah satu dari mereka mengeluarkan senjata Sein, yang merupakan sebuah gunung kecil, dan memblokir di depannya. Dentang, pedang Lu Ming menebas bukit itu, membuatnya terbang dan menabrak pria itu. Pria itu dihancurkan menjadi pati daging oleh senjata sucinya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Lu Ming telah membunuh 6,5 orang suci dari Sekte Dewa. Orang-orang di sekitar tercengang. Kekuatan tempur Lu Ming menjadi lebih menakutkan. Dibandingkan 3 tahun lalu, dia jauh lebih kuat. Setengah biksu bagaikan seekor semut di tangannya. Membunuh. Setelah itu, Lu Ming melangkah ke udara dan menyerang orang-orang dari Sekte Racun Keinginan. Dengan teriakan keras, teknik pedang ilahi meledak, dan lebih dari 10 ahli dari Sekte Racun Keinginan menjerit kesakitan.
Kemudian, cahaya pedang menyala, dan semuanya terbunuh. Tubuh beracun mereka sama sekali tidak berguna di depan Lu Ming. Jiwa mereka hancur. Mundur, mundur. Orang-orang yang tersisa, termasuk mereka yang melawan Tian Cui dan Sue Ningxin, semuanya ketakutan. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan dengan panik melarikan diri ke segala arah. Si Guan, karena kamu di sini dan kamu ingin mengambil cincin penyimpananku terlebih dahulu, maka kamu tidak perlu pergi. Lu Ming memusatkan pandangannya pada pria berjubah hitam dari Sekte Dewa dan berjalan ke arahnya. Orang ini berteriak dan menyerang bersama-sama. Lu Ming segera mengenalinya sebagai Si Guan. Si Guan menjadi pucat karena ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Namun, kecepatan Lu Ming sangat mencengangkan. Dia menyusul Si Guan dalam beberapa langkah dan melayangkan pukulan ke arahnya. Kekuatan tinjunya menghancurkan Si Guan. Si Guan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan itu. Namun, dia terlempar karena pukulan Lu Ming. Jubah hitam di tubuhnya terbuka, memperlihatkan penampilan aslinya. Itu memang Si Guan. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Awalnya, dia membawa seorang ahli dengan tujuan merebut cincin penyimpanan Lu Ming. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan tempur Lu Ming akan mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Setengah orang suci tahap pertama dan kedua bagaikan bayi di tangan Lu Ming. Mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Sejumlah besar dari mereka terbunuh begitu dia bergerak. Mereka menderita kerugian besar. Meskipun tidak ada tubuh roh tingkat tinggi di antara orang-orang ini, kekuatan tempur Lu Ming terlalu menakutkan. Sekarang, Lu Ming ingin membunuhnya. Dia bukan tandingan mereka. 3 tahun lalu, Lu Ming hanya berada di ranah bela diri kerajaan LV4. Dia hanya bisa lari menyelamatkan nyawanya saat dia berada di tangannya. Namun, dia mungkin tidak bisa melarikan diri dari Lu Ming sekarang. Dalam 3 tahun, semuanya terbalik. Membunuh. Lu Ming berkata dengan dingin. Pedang tempur muncul di tangannya lagi dan dia menebas mahkota batu itu. Tidak, mahkota batu itu melawan dengan sekuat tenaga. Berhenti. Teriakan keras terdengar dari kejauhan, menyebabkan langit bergemuruh. Namun, momentum pedang Lu Ming tidak berhenti. Dia menebas dengan sekuat tenaga. Di tengah keputusasaan, mahkota batu itu dibunuh oleh Lu Ming. Bas! Di kejauhan, ada kilatan cahaya suci. Seorang pria muda dan tampan muncul di udara. Matanya tertuju pada Lu Ming, penuh dengan niat membunuh. Itu Luo Suihan. Luo Suihan ada di sini. Ini akan menjadi menarik. Seruan kaget terdengar di sekitarnya. Adik muda, hati-hati. Orang ini adalah Luo Suihan, monster terkuat di wilayah Chang setelah Putra Dewa. Dia adalah salah satu dewa favorit Sekte Tianshan yang tiada taranya. Tian Cui dan Sue Ningxin datang ke sisi Lu Ming dan Sue Ningxin berkata dengan suara rendah. Lu Ming mengangguk. 3 tahun lalu, kebanggaan surga baru yang tak tertandingi muncul di Sekte Dewa selama pertemuan penentuan harta karun. Pada pertemuan penentuan harta karun, dia mengalahkan semua orang dan berada di urutan kedua setelah Putra Ilahi. Dia menduduki peringkat kedua di antara 10 monster besar. Ketika Putra Ilahi menerobos ke alam suci dan keluar dari peringkat jenius, orang itu naik ke posisi pertama. Penguasa itu adalah Luo Suihan. Mata Luo Suihan menyapu pemandangan itu, dan rasa dingin di matanya semakin kuat. Mata Luo Suihan menyapu pemandangan itu. Niat membunuh di matanya semakin kuat ketika dia mengetahui bahwa Lu Ming telah membunuh begitu banyak ahli. Lu Ming, beraninya kamu membunuh begitu banyak orang dari Sekte Dewa Surgawi saya. Untuk apa saya harus dihukum? Luo Suihan berkata dengan dingin. Untuk apa saya harus dihukum? Sungguh menggelikan. Orang-orangmu dari Sekte Tianshan menghentikanku dalam perjalanan dan mencoba merebut cincin penyimpananku. Bukankah aku harus membunuhmu? Lu Ming tersenyum tipis. Omong kosong. Bagaimana orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi saya bisa melakukan hal seperti itu? Luo Suihan berteriak, lalu menoleh ke orang-orang dari Sekte Tianshan dan berkata, apakah yang dikatakan Lu Ming benar? Apakah kalian mencoba merebut cincin penyimpanannya? Petik 2. Tidak ada hal seperti itu. Lu Ming berbicara omong kosong. Dialah yang menaruh dendam terhadap Sekte Dewa kami dan menyerang kami tanpa alasan.
Saudara-saudara dari Sekte Yudu bisa bersaksi tentang ini, kan? Seorang pria parubaya kekar dari Sekte Dewa Langit berteriak sambil melihat orang-orang yang tersisa dari Sekte Yudu. Itu benar, itu benar. Lu Ming sudah gila. Dia tiba-tiba menyerang kita. Orang-orang dari Sekte Racun Keinginan juga berteriak. Ini benar-benar bohong. Lu Ming, apalagi yang ingin kamu katakan? Hidup untuk hidup. Luo Suihan berkata sambil tersenyum dingin. Apa yang perlu saya katakan? Apakah saya masih perlu mengatakan sesuatu kepada sekelompok orang yang tidak tahu malu seperti Anda? Anda hanya ingin mencari alasan untuk menyerang, jadi tidak perlu banyak omong kosong. Ya, saya melakukannya. Di masa depan, jika Anda melihat seseorang dari Sekte Dewa Surgawi, bunuh mereka semua. Cepat serang. Wajah Lu Ming penuh dengan penghinaan saat dia berteriak. Sangat bagus, maka kamu bisa mati. Luo Suihan adalah suci. Cahaya suci memenuhi udara dan berubah menjadi sabuk cahaya yang mengelilingi tubuhnya. Dia tampak sangat suci. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming sangat kuat, dia masih belum layak untuk diperhatikan. Luo Suihan tidak peduli dengan kekuatan tempur mereka yang dibunuh oleh Lu Ming. Dia memiliki tubuh spiritual bumi yang unggul dan budidayanya telah mencapai puncak alam setengah suci tahap ketiga. Dia adalah 10 besar jenius di wilayah Azure. Dia mampu membunuh sejumlah besar warrior yang berada di tahap pertama dan kedua dari setengah biksu hanya dengan satu tamparan. Di sekeliling mereka, yang lain memandang dengan gugup. Banyak orang mengira Lu Ming tidak akan punya peluang dan akan dibunuh oleh Luo Suihan. Apakah Lu Ming akan mati di tangan Luo Suihan bahkan sebelum dia mulai menantang putra ilahi? Bang! Luo Suihan melangkah maju, dan cahaya suci menjadi semakin kuat. Luo Suihan, aku akan bertarung denganmu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Kemudian, raungan naga mengguncang 9 langit. Dengan kilatan cahaya ungu, sosok ungu muncul di depan Luo Suihan. Ledakan. Luo Suihan menepuk telapak tangannya. Cahaya suci meledak, hukum beredar, dan kekuatan telapak tangan sangat mengerikan. Raungan naga datang dari sosok ungu. Cakar naga ungu menyerang dan bertabrakan dengan Luo Suihan. Dengan ledakan yang mengejutkan, sosok ungu dan Luo Suihan keduanya dipaksa mundur. Namun, Luo Suihan hanya mundur 3 langkah, sedangkan sosok ungu itu mundur 4 atau 5 langkah. Kakak senior Zifeng, Lu Ming bergumam. Sosok yang tiba-tiba muncul ini adalah Zifeng, salah satu dari 10 talenta hebat tingkat iblis di negara Azure. Zifeng, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri jika ingin menghentikanku. Aku akan membunuhmu dulu, lalu Lu Ming. Luo Suihan menjerit panjang dan menyerang Zifeng. Aku tidak takut padamu. Membunuh. Zifeng berteriak dan juga menyerang Luo Suihan. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Lu Ming tercengang dan tidak berdaya. Dia berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Luo Suihan dan melemahkan kekuatan Sekte Dewa. Dengan cara ini, kemungkinan besar Lembah Dewa Naga akan memenangkan tempat pertama dalam konvensi perbaikan harta karun. Dalam hal ini, pecahan prasasti penjaga penjara dan harta karun lainnya akan berada di bawah kendali Lembah Dewa Naga. Lu Ming akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pecahan prasasti penjaga penjara. Dia baru saja akan bergerak ketika Zifeng bergegas mendekat, membuat Lu Ming tidak bisa berkata-kata. Zifeng dan Luo Suihan terlibat dalam pertempuran sengit. Budidaya Zifeng juga berada pada tahap ketiga dari alam setengah suci. Dia berada di dalam tubuh hukum, dan tubuh rohaninya juga merupakan tubuh spiritual bumi yang unggul. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Meskipun dia bukan tandingan Luo Suihan, tidak mudah bagi Luo Suihan untuk mengalahkan Zifeng. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lusinan gerakan. Anda membunuh orang-orang dari Sekte Tianchen saya. Kamu harus mati hari ini. Saat ini, suara lama datang dari jauh. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah putih. Dia menginjak kehampaan dan bersinar seperti cahaya putih. Dia tiba di tempat kejadian dalam sekejap. Auranya yang kuat dan luas mengunci Lu Ming dalam sekejap. Kekuatan seorang Sein memenuhi udara. Ini adalah orang suci. Pertempuran ini telah menarik perhatian para orang suci dari Sekte Dewa Langit. Orang suci dari Sekte Tianchen berdiri tinggi di langit dan melihat ke bawah. Biksu yang mengerikan itu mungkin akan menyebar,
membuat banyak orang di sekitar mereka merasakan tekanan yang kuat, dan mereka pun terpaksa mundur. Lu Ming sudah selesai. Saat orang suci bergerak, dia bahkan lebih mati. Itu benar, seorang suci lebih kuat dari Luo Suihan. Banyak orang berteriak, orang suci cerah awal. Sudut mulut Lu Ming melengkung menjadi senyuman menghina dan kilatan tajam muncul di matanya. Luo Suihan telah diblokir, jadi membunuh seorang suci bukanlah hal yang buruk. Pak Tua, kamu sudah sangat tua. Beraninya kamu menyerang junior. Menurutmu apakah lembah Dewa Naga tidak punya siapa-siapa? Terdengar suara gemuruh yang keras. Kemudian, seorang lelaki tua jangkung bergegas mendekat dan berdiri di depan Sein Sekte Tianshan. Tubuhnya juga memancarkan kekuatan biksu yang sangat besar. Tetua alam suci dari lembah Dewa Naga telah tiba. Tetua lembah Dewa Naga memancarkan aura suci yang kuat, menghalangi para orang suci dari Sekte Tianshan dan Lu Ming di belakangnya. Lu Ming tercengang. Tidak mungkin, jangan lakukan ini, biarkan aku yang melakukannya. Lu Ming meraung di dalam hatinya. Dia benar-benar terdiam. Sebelumnya, Luo Suihan telah diblokir oleh Zi Feng. Kini, seorang biksu di alam biksu terang awal telah datang dan dihadang oleh sesepuh alam biksu di lembah Dewa Naga. Itu benar-benar mengganggu rencana Lu Ming. Lu Ming, mundurlah. Denganku, lelaki tua ini tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Kata tetua Sein dari lembah Dewa Naga. Lu Ming menghela nafas. Orang-orang di sekitar juga sedang berdiskusi. Wow, Lu Ming sangat beruntung. Ada seorang ahli di sekitar lembah Dewa Naga. Kalau tidak, dia akan tamat. Itu benar, keberuntungannya terlalu bagus. Namun, dia tidak akan bisa melangkah jauh dengan mengandalkan keberuntungan. Dia pada akhirnya akan bertemu dengan ahli kebanggaan surga dari Sekte Tianshan di Majelis Perbaikan Harta Karun. Bahkan jika dia tidak mati dalam pertemuan pemasangan harta karun, dia akan tetap mati dalam pertempuran dengan putra ilahi nanti. Biksu dari Sekte Tianshan memandang biksu dari lembah Dewa Naga dengan mata dingin. Namun, dia tidak bergerak. Para orang suci di lembah Dewa Naga tidak lebih lemah darinya. Jika mereka bertarung, kedua belah pihak mungkin akan terluka. Ledakan. Di sisi lain, Zi Feng dan Luo Suihan saling bertukar pukulan, dan keduanya mundur bersama. Perbedaannya adalah Luo Suihan tenang dan tenang, sementara Zi Feng juga terengah-engah, napasnya agak lemah. Mata Luo Suihan menunjukkan sedikit keengganan. Akan sangat sulit membunuh Lu Ming hari ini. Lu Ming, apakah kamu hanya tahu cara bersembunyi di balik orang lain? Anda bisa bersembunyi untuk sementara, tapi Anda tidak bisa bersembunyi selamanya. Anda tidak punya tempat untuk bersembunyi di pertemuan penyegelan harta karun. Kali ini, aku akan memastikan kalian orang lembah Dewa Naga tidak bisa kembali. Mulai dari pertemuan penyegelan harta karun kecil dalam 10 hari, saya akan memberi tahu Anda konsekuensi menyinggung Sekte Tianshan saya. Luo Suihan berkata dengan dingin. Dia menatap Lu Ming dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Aula, ayo pergi. Huff. Orang suci dari Sekte Tianshan mendengus dingin dan memberi perintah. Dia kemudian pergi bersama orang-orang dari Sekte Tianshan. Adapun Sekte Yudu dan Sekte Iblis Tianyu, mereka juga pergi dengan diam-diam. Lu Ming, kamu baik-baik saja? Tetua lembah Dewa Naga bertanya pada Lu Ming. Tetua, aku baik-baik saja. Lu Ming menjawab tanpa daya. Ya, ayo kembali dulu. Dalam pertemuan penyegelan harta karun kali ini, saya khawatir kita masih akan bertemu dengan pasukan gabungan Sekte Dewa, Sekte Yudu, dan beberapa sekte lainnya. Anda harus bersiap. Tetua lembah Dewa Naga berkata dan kemudian terbang ke perkemahan lembah Dewa Naga. Lu Ming, Tian Cui, Sue Ningxin, dan Zi Feng mengikuti. Saya khawatir lembah Dewa Naga akan berada dalam bahaya selama lelang harta karun 10 hari lagi. Zi Feng menghela nafas. Berapa banyak surga favorit terbaik dari lembah Dewa Naga yang ada dalam lelang harta karun ini? Lu Ming bertanya. Tingkat kebanggaan surga teratas yang dia bicarakan adalah mereka yang berada di puncak kerajaan bela diri tingkat 6 dengan tubuh spiritual bumi yang unggul. Hanya ahli tingkat kebanggaan surga yang dapat mempengaruhi hasil pertempuran di pesta penentuan harta karun. Hanya ada satu orang, dia jauh lebih buruk daripada 3 tahun lalu. Zi Feng menghela nafas. Lu Ming mengerutkan kening. Dalam hal ini, lembah Dewa Naga berada dalam bahaya. Sekte Tianshan,
Sekte Yudu, dan sekte lainnya pasti akan mengincarnya selama upacara penyelesaian harta karun. Saat itu, lembah Dewa Naga tidak akan memiliki kekuatan untuk melawannya. Kemungkinan besar mereka bahkan tidak akan bisa masuk 10 besar dan akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam upacara penyelesaian harta karun. Kakak senior Zifeng, saya merekomendasikan seseorang yang cukup untuk menekan semua favorit surga lainnya dalam pelelangan harta karun. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia memikirkan Su Lei. Su Lei telah memperoleh warisan dari tanah leluhur kota Gusu. Tubuh naga Yin misteriusnya sangat menakutkan. Lu Ming memperkirakan bahwa dalam pertarungan dengan level yang sama, kecuali seseorang memiliki tubuh roh surgawi, mereka pasti bukan tandingan Su Lei. Partisipasi Su Lei sudah cukup untuk menekan semua pahlawan. Dia bisa menekan favorit surga tingkat atas lainnya. Mata Zifeng berbinar. Sebenarnya ada surga favorit di lembah Dewa Naga. Bagaimana dia tidak tahu? Namun, karena Lu Ming berkata demikian, dia harus percaya diri. Baiklah, ayo ganti ke orang lain, kata Zifeng. Beberapa dari mereka mengobrol dan segera kembali ke markas lembah Dewa Naga. Begitu dia kembali ke markas lembah Dewa Naga, Lu Ming bertemu dengan dua wajah yang dikenalnya, saudara kandung, Qiyu Yingying dan Qiyu Hao. Qiyu Yingying sangat senang melihat Lu Ming. Yingying, selamat. Kultivasi Anda telah mencapai alam kaisar bela diri tingkat ke-6. Lu Ming tersenyum. Kecepatan terobosan Qiyu Yingying melampaui ekspektasi Lu Ming. Dia sudah mencapai ranah kaisar bela diri tingkat 6. Orang harus tahu bahwa Qiyu Yingying hanyalah tubuh roh biasa. Sungguh mengejutkan dia bisa mencapai kecepatan seperti itu. Qiyu Yingying pernah memperoleh warisan di alam rahasia Kaisar Chang. Mungkin ada hubungannya dengan ini, pikir Lu Ming. Tiba-tiba, Lu Ming tersentak dan menatap Qiyu Yingying dengan hati-hati. Lu Ming, apa yang kamu lihat? Ditatap oleh Lu Ming, Qiyu Yingying tersipu dan berkata dengan tidak wajar. Kakak laki-laki Zifeng, kakak laki-laki ke-7, kakak perempuan ke-8, Anda dapat kembali dulu. Ada yang ingin kukatakan pada Yingying. Lu Ming berkata pada Zifeng, Tian Cui, dan yang lainnya. Haha, adik, aku mengerti, aku mengerti. Aku akan pergi sekarang. Tian Cui tertawa terbahak-bahak, memperlihatkan ekspresi, saya mengerti, saat dia menarik Sue Ningxin dan pergi. Zifeng tersenyum dan pergi juga. Iya, aku lupa ada hal penting yang harus kulakukan. Kalian ngobrol dulu, aku akan pergi juga. Qiyu Hao memukul kepalanya dan mengedipkan mata ke arah Qiyu Yingying sebelum terbang ke udara dan meninggalkan tempat itu. Hanya Lu Ming dan Qiyu Yingying yang tersisa. Jantung Qiyu Yingying mulai berdebar kencang. Dia tidak berani menatap Lu Ming. Lu Ming menyentuh hidungnya dan tidak bisa berkata-kata. Tampaknya dia telah disalahpahami. Yingying, ayo ke samping dan bicara. Lu Ming berkata dan berjalan ke ruang kosong di sampingnya. Jantung Qiyu Yingying berdetak lebih kencang, seperti seekor rusa kecil. Apa yang ingin Lu Ming katakan padaku? Apakah dia menyukaiku? Pada saat ini, pikiran Qiyu Yingying dipenuhi dengan segala macam pemikiran. Yingying, warisan yang kamu terima saat itu, apakah itu termasuk metode untuk mengembangkan jiwa? Lu Ming bertanya ketika mereka mencapai ruang kosong. Ya itu betul. Qiyu Yingying terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia mengangguk. Ternyata Lu Ming ingin membicarakan hal ini. Sepertinya dia salah. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan kehilangan. Seperti yang diharapkan, mata Lu Ming berbinar. Kekuatan jiwa Lu Ming sangat kuat. Dia juga telah mengembangkan teknik penanaman jiwa. Saat dia mengukur Qiyu Yingying barusan, dia menyadari bahwa kekuatan jiwa Qiyu Yingying sangat kuat. Tingkat kultivasi Qiyu Yingying berada di alam kaisar bela diri tingkat 6, namun kekuatan jiwanya jauh melebihi itu. Bahkan mendekati level ke-8. Kekuatan jiwa seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Oleh karena itu, Lu Ming segera memikirkan warisan yang diperoleh Qiyu Yingying di alam rahasia Kaisar Chang. Yingying, teknik budidaya jiwa yang kamu peroleh, apakah ada teknik ofensif? Lu Ming bertanya. Ya ada. Qiyu Yingying mengumpulkan pikirannya dan mengangguk. Gunakan untukku. Aku akan merasakannya, gunakan sekuat tenaga. Kata Lu Ming. Oke.
Qiu Yingying mengangguk. Dia tahu bahwa Lu Ming jauh lebih kuat darinya. Oleh karena itu, dia tidak menahan diri. Mata Qiu Yingying mulai berubah. Mereka menjadi hitam pekat. Pada saat ini, Lu Ming menyadari bahwa sekelilingnya telah berubah. Itu telah menjadi api penyucian. Mengaum, mengaum. Satu demi satu, iblis api penyucian menyerang dengan raungan marah dan menerkam Lu Ming. Itu hanya ilusi. Lu Ming bergumam. Serangan jiwa Qiu Yingying sebenarnya hanyalah ilusi. Menggunakan kekuatan jiwa sendiri yang kuat untuk mempengaruhi jiwa pihak lain, menyebabkan pihak lain berhalusinasi. Serangan semacam ini misterius dan tidak dapat diprediksi, serta sangat berbahaya. Begitu seseorang jatuh ke dalam ilusi, mereka akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Merusak. Lu Ming bergumam pelan. Kekuatan jiwanya sedikit bergetar. Pemandangan di sekitarnya pecah seperti kaca dan kembali ke keadaan semula. Lalu, dia melihat tubuh Qiu Yingying gemetar saat dia mundur. Matanya kembali normal, tapi wajahnya sedikit pucat. Yingying, kamu baik-baik saja. Lu Ming maju selangkah dan muncul di samping Qiu Yingying. Dia bertanya dengan prihatin. Kekuatan jiwa Lu Ming begitu kuat sehingga dengan sedikit getaran kekuatan jiwanya, dia telah mematahkan ilusi Qiu Yingying. Bahkan Qiu Yingying sendiri mendapat serangan balasan. Saya baik-baik saja, hanya saja kekuatan jiwaku sedikit terguncang. Lu Ming, kekuatan jiwamu sangat kuat, kata Qiu Yingying, matanya dipenuhi keheranan. Baru saja, ketika kekuatan jiwanya bersentuhan dengan kekuatan jiwa Lu Ming, dia merasa kekuatan jiwa Lu Ming seperti lautan tak berujung. Yingying, teknik serangan jiwamu sangat misterius. Saya memiliki teknik serangan jiwa lain di sini yang bisa saya ajarkan kepada Anda. Ini akan membantu jiwa Anda untuk maju ke alam kaisar bela diri tingkat 8, atau bahkan lebih tinggi. Dengan begitu, tidak ada seorang pun di bawah alam kaisar bela diri tingkat tinggi di benua Azure yang akan menjadi lawan Anda. Kata Lu Ming. Benarkah, benarkah? Kata Qiu Yingying. Tentu saja itu nyata. Lihat apa ini. Kristal jahat iblis muncul di tangan Lu Ming. Ini adalah kristal jahat iblis. Mata Qiu Yingying berbinar.